Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam mata kuliah fisiologi, bersama saya Bu Heni, kita akan membahas tentang pembentukan ubi. Sudah familiar ya di kalangan kita bahwa ubi merupakan salah satu bahan pakan pokok yang mengandung tinggi karbohidrat, mengandung pati, mengandung turunan dari gula atau karbohidrat itu sendiri. Nah, ubi sendiri sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas di Indonesia terutama dan sudah diolah dengan bermacam-macam atau berbagai macam olahan yang meningkatkan kualitas atau harga jual dari ubi tersebut. Kita banyak menemukan tanaman ubi kayu khususnya di daerah Kudus, karena memang menjadi salah satu sentra pemasok atau sentra produksi tanaman ubi kayu. Tapi di sini kita tidak akan membahas hanya ubi kayu saja. Kita akan membahas macam-macam dari ubi itu sendiri. Nah, ubi memiliki 4 jenis secara umum, yaitu ubi kayu atau singkong yang berasal dari daerah Brazil atau dari negara Brazil. Ini ya gambarnya, kita semua tahu bahwa ubi singkong atau ubi kayu itu banyak dibudidayakan dan banyak bermanfaat untuk kita. Berbagai macam bahan olahannya dari tepung tapioka, kemudian bahan-bahan makanan yang lain itu berasal dari ubi kayu atau singkong. Daunnya juga banyak dikonsumsi sebagai sayuran bagi ibu-ibu yang suka mengkonsumsi daun singkong muda. Kemudian ada ubi jalar Amerika Tengah. Nah, ubi jalar sendiri itu ada macam-macam. Ada ubi jalar ungu, kemudian ubi jalar putih. Ada ubi jalar kuning juga yang berasal dari Amerika Tengah. Banyak ditemukan di Amerika Tengah. Memang beberapa peneliti atau beberapa sumber menyebutkan bahwa ubi jalar ini berasal dari daerah Amerika, tidak spesifik di Amerika Tengah. Tapi ada juga jurnal lain atau sumber lain yang menyatakan bahwa ubi jalar banyak ditemukan dan banyak dikonsumsi di Amerika Tengah, lebih spesifik. Kemudian yang ketiga adalah jenis ubi kemayung Asia Afrika. Bisa ditemukan di daerah Asia atau di negara Asia, di benua Asia dan benua Afrika. Ubi kemayung sendiri, contohnya seperti ini. Dia memiliki kulit yang berwarna coklat, ada bintik-bintiknya. Bintik-bintik ini merupakan akar-akar serabut kecil, memiliki daging buah yang putih, kemudian dia sedikit berlendir di bagian daging buahnya. Lendir itu merupakan getah yang berwarna putih agak kental yang dimiliki oleh ubi kemayung itu sendiri. Beberapa orang menyebut ubi kemayung ini adalah uwi. Ada juga yang nyebutnya talas-talasan gitu. Dan varietas atau jenis yang keempat adalah ubi manis yang berasal dari Amerika Serikat. Ubi manis kalau di Indonesia itu salah satu contohnya adalah ubi cilembu. Ubi masih masuk dalam jenis ubi jalar, tapi dia memiliki kandungan karbohidrat atau kandungan gula yang lebih tinggi daripada ubi jalar yang lainnya. Dan keunikan dari ubi manis ini, ketika dia habis dipanen, kadar gulanya dia belum terlalu tinggi, tapi kalau sudah disimpan, dia akan semakin manis. Apalagi dengan pengolahan-pengolahan yang tepat. Biasanya rasa manisnya itu akan lebih keluar. Menurut Pardales et al. Tahun 1999, akar pada ubi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu adventitious root, akar adventif, yang berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara mineral selama pertumbuhan, serta sebagai bagian utama pembentukan ubi. Akar adventif, dan yang kedua adalah lateral root, akar yang tumbuh pada adventive root berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan unsur hara mineral, atau akar sekunder. Kalau ini akar adventif sebagai akar utama, kemudian ini adalah lateral, ini adalah akar sekunder.
sama-sama berfungsi untuk menyerap hara mineral, hanya saja ini sebagai bagian utama pembentukan ubi kalau akar adventif. Tapi kalau yang lateral, dia memperluas bidang penyerapan air dan unsur hara mineral. Akar serabut yang lebih kecil sehingga dia bisa menjangkau bagian-bagian dari tanah. Pori-pori tanah dia lewati, kemudian dia menyerap unsur hara, air, dan mineral. Untuk selanjutnya, ubi merupakan penggelembungan batang. Hampir sama dengan pembentukan buah, dalam ubi juga terjadi mobilisasi karbohidrat, lemak, dan protein ke pusat-pusat cadangan makanan. Kalau di ubi, cadangan makanannya ada di bagian ubi. Tapi kalau di buah, cadangan makanannya diletakkan di buah. Sama-sama terjadi mobilisasi karbohidrat. Jadi semua karbohidrat diletakkan di buah maupun di ubi. Sebelum menghasilkan buah, karbohidrat dialirkan ke seluruh bagian tubuhan untuk pertumbuhan, untuk fase juvenil atau fase vegetatif. Tapi setelah tumbuhan itu menghasilkan sebuah buah, menghasilkan bakal buah, karbohidrat semuanya akan dimobilisasikan atau disalurkan ke cadangan makanan, ke buah itu sendiri. Sehingga proses vegetatif atau fase vegetatif itu terhenti. Kita masuk ke fase generatif. Itu juga terjadi di ubi. Ketika ubi itu sudah terbentuk atau sudah terjadi pembengkakan atau penggelembungan batang, maka semua karbohidrat itu diletakkan di cadangan makanan. Terjadi mobilisasi karbohidrat yang diletakkan semuanya ditimbun di cadangan makanan, di ubi itu sendiri. Di samping itu terjadi pula mobilisasi zat pengatur pertumbuhan dari daun ke dalam ubi. Selanjutnya akan diikuti oleh proses diferensiasi morfologi yang diakhiri dengan proses pemasakan. Nah, mobilisasi zat pengatur pertumbuhan itu salah satunya adalah hormon auksin, kemudian ada hormon sitokinin, ada hormon giberelin, dan lain sebagainya. Dari daun ke dalam ubi. Hormon itu yang membantu ubi tersebut menjadi semakin besar atau dia menjadi berkualitas. Kandungannya diimobilisasikan ke cadangan makanan tersebut. Selanjutnya akan diikuti oleh proses diferensiasi morfologi. Diferensiasi morfologi di sini dimaksudkan adalah perubahan pada bagian atas dari akar atau pada bagian batang. Biasanya kalau misalnya di bagian bawah itu di bagian ubi terutama di ubi kayu, dia sudah mau membesar, penggelembungan batangnya sudah semakin besar, bagian permukaan tanah itu daunnya akan berhenti tumbuh. Daun yang paling dekat dengan tanah dia akan menguning. Terjadi imobilisasi zat-zat unsur hara ke bagian yang lebih muda atau memang sengaja diimobilisasikan ke penggelembungan batang di bawah tanah. Pertumbuhan ubi terjadi karena pembelahan dan pembentangan sel secara terus-menerus. Pembelahan dan pembentangan sel secara terus-menerus. Jadi pembelahan itu adalah menjadikan dua pembelahan mitosis dan meiosis ya. Ingat, kalau membelah itu terjadi pembelahan sel itu akhirnya akan ada dua sel yang hidup. Yang pertama sel induk, kemudian anakan sel. Itu pembelahan sel yang menyebabkan tanaman itu akan bertambah tinggi atau dia bertambah panjang. Selnya membelah, aktif membelah. Kemudian kalau pembentangan sel itu adalah proses melebarnya sel dengan sesuai dengan turgornya atau sesuai dengan perkembangan tanaman itu sendiri, pembentangan tanaman itu sendiri. Nah, regulasi dari pembentangan dinding sel ini bertujuan untuk adaptasi terhadap kondisi lingkungan, seperti cahaya, temperatur, dan kadar air. Kalau misalnya turgornya, kalau misalnya lingkungannya itu tidak optimal atau tidak optimum, tidak sesuai dengan cara tumbuh, turgornya dia akan lebih lemah. Kalau turgornya lemah, maka dinding-dinding sel ini akan melakukan adaptasi terhadap kondisi cekaman tersebut. Misalnya ada cekaman temperatur. Dalam kondisi ekstrim yang begitu dingin maupun yang begitu panas, dinding sel tersebut akan memberikan adaptasi. Misalnya dia akan menebal atau menipis. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pembentangan sel.
Jadi bisa dipastikan bahwa pembentangan dengan pembelahan sel itu berbeda. Pada saat proses pembentukan ubi, terjadi hambatan pertumbuhan batang tempat pembentukan ubi. Pada saat proses pembentukan ubi tersebut, batang yang di bawah tanah itu terjadi hambatan pertumbuhan. Dia akan melebar, berhenti untuk bertumbuh, baik di bagian bawah tanah maupun di bagian atas tanah. Dia akan berhenti bertumbuh dan akan membentuk sebuah ubi. Nah, hambatan pembentukan itulah yang menjadikan karbohidrat semuanya diarahkan ke ubi. Bersamaan dengan hal itu, terjadi penghentian atau pemberhentian pertumbuhan bagian atas tanaman atau bagian tanaman di atas permukaan tanah. Kita tahu kalau misalnya tanaman itu sudah masuk fase generatif, maka fase vegetatifnya sudah berhenti atau ditandain dengan menghasilkan ubi atau menghasilkan buah, maka tanaman tersebut akan berhenti bertumbuh. Semua jaringan akan memberikan atau semua hasil fotosintesis akan diarahkan ke cadangan makanan. Pada akhir pembentukan ubi diikuti dengan senescen, bagian atas tanaman di atas permukaan tanah. Pernah memperhatikan nggak saudara kalau misalnya tanaman ubi yang sudah tinggi, yang siap panen, itu daun-daun yang dekat dengan tanah dia akan berwarna kuning. Itu adalah masuk masa senescen, sebagai tanda bahwa ubi tersebut sudah siap panen. Jadi tanaman itu memiliki respon atau memiliki ciri-ciri ketika dia sudah siap dipanen. Tanaman ubi kayu sendiri atau tanaman ubi jalar dan ubi-umbian yang lain, terutama kalau misalnya tanaman ubi kayu ya, ubi kayu itu dia punya daun yang kuning. Kalau ubi kemayung itu tadi, dia daun-daunnya atau batang yang menjalar dia sudah agak layu, dia sudah bisa dipanen. Jadi tanaman memberikan ciri-ciri tersendiri atau ciri khas ketika dia sudah siap dipanen. Ini adalah pembengkakan batang. Ini adalah batang utama ubi kayu dan ini terjadi penghambatan pertumbuhan ketika dia sudah mulai membengkak. Ketika terjadi pembengkakan di sini dia berhenti tumbuh. Begitu. Nah, semua hasil fotosinta dialirkan ke ubi-ubi yang sudah terbentuk ini. Sehingga cadangan makanannya tersimpan di bagian bawah tanah. Nah, ini adalah contoh tanaman ubi yang dia sudah masuk masa senescen. Di bagian bawahnya ini tidak terlalu kelihatan ya fotonya ya. Di bagian bawah ini dia berwarna kuning biasanya. Ada beberapa daun yang memang berwarna kuning. Karena dia memobilisasikan unsur-unsur haranya ke bagian atau jaringan-jaringan yang muda. Ini adalah contoh tanaman yang sudah siap dipanen. Pembentukan ubi dirangsang oleh auksin. Tadi sudah disebutkan bahwa pertumbuhan tanaman dirangsang oleh zat pengatur pertumbuhan. Salah satunya adalah auksin. Jadi pembentukan ubi sangat dipengaruhi oleh auksin. Tapi hormon yang lain seperti giberelin, sitokinin itu juga berpengaruh terhadap pembentukan ubi. Hanya saja auksin yang memiliki peranan lebih besar dibanding hormon yang lainnya. Kemudian pemasakan ubi sejalan dengan penurunan kadar gula. Pada saat itu disertai dengan peningkatan kadar pati dan protein. Selama proses pematangan, itu karbohidrat atau kadar gula itu semuanya akan meningkat di ubi tersebut. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ubi muda itu manis rasanya dibanding ubi yang sudah tua, itu karena ada peningkatan kadar gula ketika dia masa pembesaran buah, pembesaran ubi. Tapi kalau misalnya dia sudah mulai senescen atau sudah mulai masak, ubi tersebut akan mengalami penurunan kadar gula dan berubah dengan peningkatan kadar pati dan protein. Itulah sebabnya kenapa ubi-ubi kayu khususnya dia banyak mengandung pati yang digunakan atau dimanfaatkan sebagai nanti tepung tapioka, dan dia juga mengandung protein nabati.
Ketika ubi singkong dibiarkan di tanah, jumlah pati akan meningkat sampai pada titik tertentu, lalu umbi akan menjadi keras dan menyerupai kayu. Itulah sebabnya kenapa ubi singkong disebut dengan ubi kayu, karena jika sudah sampai titik tertentu dia tidak dipanen, maka ubinya akan mengeras seperti kayu, menjadi batang lagi, begitu. Sehingga sebagai orang pertanian, kita harus tahu kapan ubi itu siap dipanen dan kapan ubi itu sudah melewati masa titik jenuh dari pati tersebut. Kalau peningkatan kadar patinya itu hingga melebihi titik batasnya di si ubi kayu, maka dia akan menyerupai kayu dan menurunkan kualitas. Begitu. Ubi kayu banyak dipanen di umur 7-10 bulan, tergantung varietasnya. Ada yang memanen di usia 7 bulan, di umur 9 bulan, di umur 10 bulan. Tergantung varietasnya dan tergantung iklim atau syarat tumbuh dari tanaman itu sendiri. Kalau ubi jalar dan ubi-ubi yang lain, kalau sudah lebih dari masa panennya, dia akan keriput atau dia akan diserang oleh hama-hama tanah. Kalau ubi kayu dia akan mengeras, kalau ubi-ubi yang lain dia akan mengalami penurunan karbohidrat, kemudian kulitnya akan keriput dan diserang oleh hama-hama tanah, misalnya ulat tanah dan lain sebagainya. Pada ubi yang telah masak mempunyai kualitas yang baik untuk disimpan. Kulitnya lebih tebal, terdapat lapisan gabus dan mengandung banyak tepung. Kalau saudara pernah membuka ubi kayu, dia ada kulitnya itu mengandung lapisan gabus. Jadi kulitnya yang tebal itu ada seperti gabus gitu, lembut dia. Agak elastis gitu ya. Dan mengandung banyak tepung. Tepung ini yang dimaksud adalah tepung tapioka ketika sudah diolah ya, pada ubi yang telah masak, karena kandungan patinya tadi meningkat. Kandungan pati dan proteinnya meningkat, tapi penurunan kadar gula. Sementara kalau untuk ubi yang belum masak, itu peningkatan kadar gula, kemudian penurunan kadar protein. Kadar protein dan kadar patinya belum begitu tinggi. Oke, sorry tadi ada masalah. Kemudian selama penyimpanan, karbohidrat atau pati dalam ubi akan dirombak menjadi molekul yang lebih kecil, disebut dengan gula, untuk mendapatkan energi yang diperlukan dalam proses respirasi. Ketika ubi tersebut, baik itu ubi jalar maupun ubi kayu, dipanen, setelah dipanen dia akan tetap melakukan proses respirasi. Sehingga jangan salah ketika ubi sudah dipanen, terutama ubi kayu ya, kalau sudah dipanen dia akan dan dibiarkan begitu saja, lama-kelamaan dia akan berjamur, kemudian dia akan menjadi lembut. Teksturnya dia akan lebih lembut, lebih menyerupai seperti buah-buahan yang mengalami senesan karena dari proses respirasi itu. Dan selama proses penyimpanan itu, karbohidrat atau patinya itu akan dirubah menjadi gula sebagai energi yang diperlukan dalam proses respirasi. Dalam proses respirasi kita terjadi perombakan ya, terjadi pembongkaran karbohidrat atau yang disebut dengan metabolisme. Metabolisme itu pembentukan, kalau katabolisme itu perombakan. Jadi selama dia dipanen, kemudian disimpan, dia akan tetap melakukan suatu metabolit, baik itu respirasi maupun kegiatan yang lainnya. Makin lama penyimpanan, rasa ubi akan lebih manis, namun penyimpanan yang terlalu lama akan menyebabkan ubi tersebut menjadi keriput karena proses transpirasi. Ini contohnya pada tanaman ubi cilembu, ubi manis ya. Dia ketika habis dipanen, rasanya akan ada rasa manis, tapi dia belum tinggi seperti ketika setelah disimpan. Tapi penyimpanan yang optimum itu antara 1 sampai 15 hari. Menurut jurnal, salah satu jurnal menyebutkan bahwa penyimpanan ubi yang optimum itu antara 1 sampai 15 hari. Maksimal adalah 20 hari after harvesting.
Ini AH adalah after harvesting atau setelah panen. 20 hari setelah panen. Selebihnya dari situ, dia akan mengalami keriput karena proses transpirasi, penguapan air dari tumbuh-tumbuhan atau dari tanaman itu sendiri. Dia melakukan respirasi juga transpirasi, sehingga itu merugikan ketika komoditi tersebut mau kita jual atau mau kita pasarkan, karena kulitnya sudah keriput. Kemudian ini adalah kandungan air dan kadar pati pada ubi cilembu. Ini salah satu penelitian dari jurnal Unpad yang menyebutkan bahwa kandungan air dan kadar pati ubi cilembu setelah dia disimpan. Ini ada keterangannya. Keterangannya di bagian bawah, susut bobot ubi utuh dan kadar air daging ubi. Semakin dia disimpan, maka dia akan semakin susut kadar airnya. Ini adalah contoh ubi cilembu yang setelah dipanen, dan ini adalah contoh ubi cilembu setelah dia disimpan dan di oven. Ubi cilembu itu akan mengeluarkan madunya, atau disebut orang-orang menyebutnya madu ya, padahal itu adalah karbohidrat dari si ubi ini sendiri gitu. Nah, kalau ubi cilembu biasanya orang-orang banyak mengkonsumsinya dengan dipanggang lebih dulu agar madunya ini lebih keluar, katanya begitu. Makanya kalau habis panen biasanya cilembu didiamkan dulu sekitar 1-15 hari, kemudian akan di oven. Setelah di oven baru bisa dikonsumsi karena gulanya sudah keluar. Bisa juga dikukus, tapi kandungan gulanya nggak akan sebanyak ketika dia di oven atau dipanaskan. Saya harap setelah pertemuan ini saudara jadi mengerti tentang pembentukan ubi dan umbi. Untuk untuk pertemuan depan kita akan membahas tentang pembentukan umbi. Jadi ada perbedaan antara ubi dengan umbi. Memang secara umum ubi bisa disebut juga dengan umbi, batang yang membesar. Tapi pada dasarnya mereka berbeda. Untuk perbedaannya kita akan bahas minggu depan ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat berpuasa. Selamat mengerjakan UTS dari Pak Untung. Semoga berhasil sukses. Semoga bermanfaat materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.